Tuhan, semoga kalian semua sehat ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang matematika khususnya yaitu bilangan bulat. Nah, yang akan lebih seru dalam video kali ini yaitu kita menggunakan alat peraga, di mana alat peraganya menggunakan mister bilangan. Oke teman-teman, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih bilangan bulat itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan bulat positif yang berada di sebelah kanan dan juga bilangan bulat negatif yang berada di sebelah kiri, dan juga bilangan nol yaitu bilangan netral yang tidak mempunyai bilangan bulat positif atau juga bilangan bulat negatif. Oke teman-teman, ketika teman-teman melihat alat peraga mister bilangan ini, pasti teman-teman bertanya-tanya begitu, apa sih fungsi mobil ini? Nah, mobil ini akan bergerak sesuai dengan operasi yang nanti diberikan. Nah, teman-teman, sebelum kita menggunakan mister bilangan ini, kita harus mengetahui aturan-aturannya. Aturan yang pertama, ketika kita menemukan bilangan positif, maka dia akan bergerak maju. Kemudian, ketika kita menemukan bilangan negatif, maka dia akan bergerak mundur. Dan ketika kita mendapatkan operasi penjumlahan, maka arahnya tetap. Dan ketika kita menemukan operasi pengurangan, maka dia akan berbalik arah. Oke teman-teman, kita akan masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama, di sini kita cari hasil dari 4 ditambah dengan 3 sama dengan titik. Nah, teman-teman perlu ingat bahwa setiap mobil ini bergerak harus dimulai dari titik 0, di mana titik 0 ini adalah titik awal atau kita sebut juga sebagai garasi dari mobil. Nah, di sini 4 ditambah 3. Seperti yang kita tahu bahwa 4 adalah positif, jadi bergerak maju. Dari titik 0 ini, kita akan bergerak maju sebanyak 4 kali. Jadi 1, 2, 3, 4. Kemudian ditambah. Kita tahu bahwa tambah itu arahnya tetap, jadi arah mobil ini tetap. Kemudian ditambah 3. 3 ini bilangan positif, jadi dia bergerak maju. Nah, dari 4 kita bergerak maju sebanyak 3 kali. Jadinya 1, 2, 3. Seperti yang teman-teman lihat bahwa mobil ini berhenti pada titik 7. Sehingga 4 ditambah 3 menghasilkan 7. Contoh soal yang kedua yaitu kita ambil bilangan negatif 4 ditambah dengan negatif 1 sama dengan. Di sini kita selalu mulainya dari titik 0, garasi mobil. Kita lihat negatif 4. Negatif 4 ini kan bilangan negatif, berarti dia bergerak mundur. Kita akan bergerak mundur sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kemudian ditambah. Di sini kita tahu bahwa ditambah itu arahnya tetap. Jadi posisi mobilnya tetap seperti ini. Kemudian negatif 1. Negatif 1 dia bilangan negatif. Dia akan bergerak mundur banyak 1 kali. Itu negatif 1, bergerak 1 kali. Nah, di sini mobil akan berhenti pada titik negatif 5. Sehingga kita mengambil kesimpulannya hasil dari negatif 4 ditambah dengan negatif 1 sama dengan negatif 5. Contoh soal yang ketiga, kita ambil misalkan 3 dikurang dengan 2 sama dengan 1. Sini kita selalu bergerak dari titik 0, dari garasi mobil. Kita lihat 3 ini yaitu bilangan positif, jadi dia bergerak maju. Kita dari bilangan 0 akan bergerak maju sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian kurang. Di sini kita tahu bahwa kurang ini kita akan berbalik arah. Sehingga mobil ini kita akan balik arah juga. Yang 2 ini kan positif, jadi maju. Kita akan bergerak maju sebanyak 2 kali. 1, 2. Nah, seperti yang teman-teman lihat bahwa mobil ini berhenti pada titik 1, sehingga kita menyimpulkan bahwa hasil dari 3 dikurang 2 yaitu
contoh soal yang keempat, misalkan negatif 2 dikurang dengan negatif 3 sama dengan 3. Nah, di sini kita mulai selalu dari titik 0. Negatif 2 berarti bergerak mundur karena negatif. Bergerak mundur ke 2. Kemudian dikurangi. Seperti yang kita tahu, kurang yaitu berbalik arah. Jadi mobilnya kita balik arah. Kurang negatif 3. Negatif 3 ini bilangan negatif. Dan dia bergerak mundur sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Seperti yang teman-teman lihat bahwa mobil ini berhenti pada titik 1. Maka dapat kita simpulkan bahwa hasil dari negatif 3, negatif 2 dikurangi dengan negatif 3 sama dengan. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di akhir dari penjelasan materi kita tentang bilangan bulat. Nah, sebagai kesimpulan, di sini saya ingatkan 5 poin penting. Yang pertama, ketika kita menemukan bilangan positif, maka dia akan bergerak maju. Yang kedua, ketika kita menemukan bilangan negatif, maka dia akan bergerak mundur. Kemudian ketika kita menemukan operasi penjumlahan, maka arahnya tetap. Dan pengurangan, maka dia akan berbalik arah. Dan yang kelima, yaitu selalu dimulai dari titik awal, yaitu titik 0. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.